Oke, setelah kita membuat sebuah konteks yang kita buat menggunakan function create context, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan coba memasang konteks yang sudah kita buat ini, which is di sini namanya adalah tim context ke dalam aplikasi React.js kita. Nah, di sini untuk memasang konteksnya, pastikan teman-teman pasang konteksnya itu di top level komponennya. Biar apa? Biar nantinya semua anak yang ada di bawah-bawahnya atau di bawah top level komponennya itu bisa mengkonsum data yang ada di konteksnya. Nah, dalam hal ini, di dalam aplikasi yang kita saat ini, top level komponennya itu ada di app.js. Untuk itu, saya akan coba mempassing konteksnya ini di dalam komponen app.js. Biar apa? Biar nantinya user komponennya dan anak dari user komponennya itu user info bisa mengakses data yang ada di tim konteksnya atau yang ada di konteksnya. Oke, untuk itu di sini untuk memasang konteksnya, kita akan coba import dulu konteks yang sudah kita buat, namanya tim konteks. Lalu di sini untuk memasangnya, teman-teman bungkus semua komponennya di dalam yang namanya provider. Jadi di sini ada tim context.provider. Oke, tim context.provider. Nah, untuk memasang konteks yang sudah kita buat, jadi teman-teman cukup membungkus semua komponen teman-teman di dalam konteks provider. Nah, nantinya karena semua komponen sudah dibungkus di dalam konteks provider, nantinya semua komponen kita bisa mengakses data yang ada di dalam konteks providernya. Which is di sini dalam kasus ini adalah nama konteksnya adalah tim konteks. Nah, untuk komponen konteks providernya sendiri di sini dia menerima sebuah props yang namanya adalah default, yang namanya adalah value. Nah, value ini adalah sebuah data yang nantinya bisa dikonsum oleh children komponennya atau anak-anak dari komponen konteks providernya ini. Sama seperti yang tadi default value yang kita buat, value ini bentuknya bisa apa aja, jadi bisa string, number, boolean, object, dan juga array. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan di sini like. Oke, jadi di dalam konteks providernya ini, value-nya ini, props value-nya ini sebagai default value dari konteks provider. Nah, kalau teman-teman bertanya, terus bedanya apa dengan value yang sudah kita define ketika kita membuat konteksnya? Di sini mungkin teman-teman bingung ya, ini bedanya apa default value yang ada di sini dengan default value yang ada di konteks provider. Nah, jadi di dalam konteks ini ada dua hal yang perlu teman-teman tahu. Ada yang namanya provider, ada yang namanya consumer. Provider ini untuk memprovide sebuah data. Jadi caranya itu seperti ini, teman-teman tinggal bungkus semua komponennya di dalam konteks provider. Dia menerima sebuah props value yang dimana value-nya ini bisa kita isi apapun, data apapun. Sama yang kedua ada yang namanya consumer. Nah, sesuai dengan namanya consumer ini bagaimana cara kita mengkonsum data yang ada di konteksnya. Nah, kita bisa menggunakan konteks tanpa perlu konteks provider ini. Yang dimana kalau kita mengkonsum konteksnya tanpa konteks provider ini, yang nantinya by default value-nya, default value-nya yang akan digunakan adalah default value yang ini, teman-teman. Ketika kita nge-create konteksnya. Tetapi kalau misalkan teman-teman menggunakan konteks provider, maka default value-nya itu akan ke replace dengan konteks provider yang ada di props value ini. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi kalau teman-teman bingung antara default value yang ada di provider dengan default value yang ada di sini ketika kita nge-create konteks. Ini digunakan ketika kita tidak menggunakan konteks provider. Tetapi kalau teman-teman menggunakan konteks provider, maka default value-nya akan ke replace dengan value yang ada di props value ini. Nah, itu perbedaannya.
Nah, jadi kita balik lagi ke konteks setup kita. Jadi untuk men-setup konteksnya cukup seperti ini. Setelah teman-teman membuat konteks yang teman-teman butuhkan, selanjutnya teman-teman pasang konteks tersebut di dalam app.js teman-teman atau di top level komponen teman-teman. Di sini dengan nama komponennya adalah konteks provider, lalu dia menerima sebuah props namanya value, di mana value ini akan dijadikan sebuah default value yang nantinya kalau komponen teman-teman sudah dibungkus dengan konteks provider, nanti semua children komponennya bisa punya akses untuk mengakses data yang ada di providernya atau yang ada di konteksnya. Nah, itu dia untuk setup providernya. Kita akan lanjutkan ke bagian lain di video berikutnya.